Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Awaludin Nurdiansyah, mahasiswa batch 1 Pendidikan Profesi Guru LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, PPG dalam jabatan tahun 2025. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Sanawiyah semester 2. Kali ini kita akan membahas rangkuman dari bab 6, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Adapun jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini tetap berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kekurangan makan, dan lain-lain untuk menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik? Manusia yang beruntung adalah mereka yang mampu menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah yang memiliki iman yang kokoh dan kesabaran serta memiliki rasa syukur atas semua yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Apakah sabar itu? Apakah syukur itu? Bagaimana kedua hal tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diperoleh dalam proses pembahasan materi berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrohu kulluhu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asobathu sarra'u sakara fakana khairal lahu wa in asobathu dharra'u daraba fakana khairul lahu. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan dan dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sabar dalam Al-Quran, yang pertama dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka makna sabar adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Kemudian sabar dalam Al-Quran terkandung juga dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Maka sabar adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan pahala yang tak terhingga. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan yang lainnya adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Dalam surah Al-Luqman dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Syukur, kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakaro yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukran yang artinya rasa terima kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untunglah mereka yang menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Syukur itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, syukur dengan hati adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain darinya. Yang kedua, syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Yang ketiga, syukur dengan jasmani adalah dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya. Termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan dunia untuk menambah ketaatan kepadanya, bukan untuk kebatilan. Manfaat sabar dalam kehidupan. Yang pertama, bisa mendatangkan ketenangan jiwa, mengurangi stres dan kekhawatiran. Yang kedua, manfaat dalam sabar kehidupan yaitu peningkatan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sabar yang ketiga yaitu pahala yang sangat besar, mendapatkan pahala dari Allah dan menghindari dosa. Bagaimana sih tipsnya? Tipsnya yaitu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan ketahanan hati. Tips yang kedua untuk bersabar yaitu berzikir dengan cara berzikir, membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang supaya hati kita menjadi tenang. Cara mengembangkan sabar, menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran hadis tentang sabar, yaitu meningkatkan iman, memperdalam pengetahuan agama dan berdoa, kemudian berlatih kesabaran, menghadapi tantangan kecil dengan sikap sabar, kemudian terakhir bersyukur, menghargai nikmat Allah dan tidak mengeluh. Menghadapi ujian dengan sabar, contohnya praktik sabar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jika kita menghadapi masalah finansial,
harusnya kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, jika kita mempunyai konflik, cara mengatasi konflik atau masalah, baiknya kita dengan berbicara baik dan bersikap tenang. Kemudian, jika kita dikritik atau mempunyai kritikan, baiknya ketika kita dikritik, kita harus menerima kritikan itu dan memperbaiki diri tanpa emosi yang berlebihan. Jadi, kesimpulannya, sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan ketenangan dan keimanan, dengan sabar kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas hidup, dan mendapatkan pahala yang besar. Untuk itu, teman-teman semua, marilah kita tingkatkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap ujian. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Coach untuk hari ini yaitu jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi masih ada waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.